Pemirsa, untuk bisa memetakan persebaran kasus virus corona di berbagai wilayah di tanah air dan juga untuk menentukan langkah paling tepat apakah yang harus digunakan dan juga dilakukan untuk bisa mengendalikan persebaran ini, maka Presiden Joko Widodo memerintahkan agar uji ataupun tes spesimen ini bisa dipercepat dan juga dimaksimalkan. Saya baru mendapatkan laporan bahwa kemampuan pengujian spesimen untuk PCR sekarang ini sudah mencapai 4.000 sampai 5.000 sampel per hari. Saya kira ini masih jauh dari target yang saya berikan yang lalu, yaitu 10.000 spesimen per hari. Dan data dari gugus tugas sekarang ini sudah ada 104 lab yang masuk dalam jaringan lab COVID-19. Dan saya ingin dipastikan bahwa lab-lab tersebut berfungsi maksimal, meskipun dari 104 lab tadi, 53 lab rujukan sudah melakukan pemeriksaan dan 51 lab rujukan belum melakukan pemeriksaan. Saya juga menerima laporan bahwa pada bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir. Ya, agar betul-betul diantisipasi, disiapkan, ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang telah kita tetapkan dan juga diikuti pergerakan sampai ke daerah. Dan pemirsa, upaya masyarakat untuk bisa meningkatkan kedisiplinan ini memang masih terus diharapkan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, gunanya apalagi kalau bukan untuk bisa menekan dan juga membatasi penyebaran dari kasus virus corona. Nah, ini kita juga sudah terhubung dengan para narasumber. Yang pertama ada Dr. Erlina Burhan, yang juga merupakan dokter spesialis paru dan juga juru bicara dari Rumah Sakit Persahabatan, salah satu rumah sakit rujukan yang juga menangani pasien dari virus corona. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, gimana kabar dok? Kabar baik. Alhamdulillah. Baik, selain juga berbincang-bincang dengan Dr. Erlina, kita sudah terhubung juga dengan Mas Doni Kahral Adian selaku tenaga ahli utama dari KSP. Assalamualaikum, selamat malam Mas Doni. Selamat malam. Baik, nah ini kita ke Dr. Erlina terlebih dahulu. Dr. Erlina, ini mengenai jumlah pertambahan kasus di tanah air memang masih naik turun. Kalau beberapa waktu lalu ini terlihat landai, tapi rupanya di beberapa waktu belakangan ini malah menunjukkan kenaikan. Walaupun kemarin sempat ada 14 provinsi yang nihil kasus baru, tapi rupanya di berbagai daerah, dokter, ini bahkan ditemukan klaster-klaster baru yang artinya juga jumlah pasien-pasien baru corona yang ternyata meningkat, dokter. Iya, jadi kalau itu menurut saya memang sesuatu yang memprihatinkan. Jadi seharusnya lah kita atau pemerintah melakukan 3 hal yang memang sudah dilakukan tapi mungkin diintensifkan. Pertama adalah tracing. Jadi kan udah ada klaster nih, dilakukan tracing. Ini asalnya dari mana dan orang-orang yang terjangkit ini berinteraksi dengan siapa saja dalam 14 hari terakhir. Tracingnya harus terus dilakukan sampai ditemukan semuanya, lalu setelah tracing ada testing. Jadi 3T ya, Mbak Putri kan selalu saya sampaikan ini ada 3T, tracing, testing, and treating. Nah, setelah testing dilakukan terhadap orang-orang yang berkontak ini, yang ditemukan dari kegiatan tracing, maka hasilnya mesti cepat untuk cepat kita tentukan statusnya apa, sehingga bisa ditentukan treatmentnya seperti apa. Ya memang saya mengerti bahwa kondisi di Indonesia ini sangat bervariasi, apalagi geografis kita membuatnya sedemikian rupa. Memang kondisinya seperti itu, bahwa fasilitas tidak merata. Walaupun disampaikan semakin banyak sekarang yang bisa melakukan pemeriksaan, tapi ternyata itu belum cukup. Buktinya dari Jubir Kemenkes menyampaikan hanya antara berkisar 5.000-an, dan itu jelas-jelas tidak cukup untuk jumlah penduduk Indonesia. Kita bisa bandingkan dengan Korea misalnya, pada saat mereka melakukan tracing, testing and treating, itu seharinya mereka bisa melakukan testing 15.000
spesimen. Ya, dan dari pemeriksaan yang masif itu mereka mendapatkan kasus sehingga ditemukanlah kasus yang dini. Kenapa perlu kita menemukan kasus yang dini? Ini supaya ditemukan dengan gejala yang ringan dan kemungkinan sembuhnya bisa sangat-sangat tinggi dan yang butuh perawatan hanya sedikit. Ya. Baik, Demikian. Dr. Erlina, tracing dan testing memang dilakukan setelah kemudian bisa mengidentifikasi pasien ini dari klaster mana. Lalu sebenarnya Dr. Erlina, apa sih penyebabnya adanya klaster-klaster baru di daerah-daerah? Karena kalau kita lihat kan masing-masing kota ini juga sudah menerapkan PSBB, sudah ada larangan juga bagi orang-orang untuk berpindah kota. Tapi kemudian ternyata masih ada juga klaster-klaster baru. Nanti dokter mungkin bisa diulas lebih lanjut lagi mengenai penyebab hadirnya klaster-klaster baru ini. Tapi kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan kabar terkini berikut ini. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Dr. Erlina, apa sih dokter penyebab dari munculnya klaster-klaster baru di daerah? Karena kalau sempat saya singgung tadi, kan PSBB juga sudah dilaksanakan. Bahkan juga ada yang sudah masuk ke tahap kedua. Kemudian juga ada perpindahan orang yang dibatasi. Tapi masih terus terjadi klaster-klaster baru, dok? Iya, jadi kita kembali ke cara penularan ya. Semua kita sudah tahu penularannya lewat droplet. Dan ini jangkauan droplet itu adalah 1 meteran kira-kira, dan juga menyentuh benda-benda yang sudah tercemar oleh droplet yang tumpah ke permukaan benda-benda mati. Jadi kita kembali saja, apakah walaupun PSBB dijalankan masih ada kelompok masyarakat yang beraktivitas yang membuat mereka berjarak dekat dan barangkali tidak memakai masker dan juga tidak mencuci tangan. Jadi kan cuci tangan perlu untuk bila mana tangan tercemar oleh virus yang ada di permukaan benda-benda mati. Ya. Kemudian pakai masker supaya droplet itu tidak keluar mengenai orang lain. Jadi memang kuncinya walaupun PSBB sudah diumumkan, kuncinya adalah bahwa masyarakat itu tertib dan patuh dengan PSBB. Kalau diminta pakai masker ya mestinya pakai masker semuanya. Kalau diminta jaga jarak ya menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Jadi memang tidak bisa hanya satu cara saja untuk pencegahan penularan ini. Baik. Atau memutus rantai penularan. Harus kombinasi dari beberapa hal. Ya, artinya sumbernya kembali lagi ke masyarakat yang masih kurang terbangun kesadarannya dan juga kedisiplinannya begitu ya dok ya. Nah ini mungkin Mas Doni bisa berikan tanggapan bagaimana sikap pemerintah Mas Doni, karena memang PSBB sudah dijalankan bahkan sudah ada sanksi, tapi rupanya karena masyarakat masih lalai masih kita temukan klaster-klaster baru Mas Doni. Iya, jadi memang kuncilah penegakan hukum ya, dan memang jumlah masyarakat yang harus awas itu cukup besar ya, dan aparat kita juga terbatas, tapi tidak mengurungkan niat pemerintah untuk sungguh-sungguh ya menegakkan hukum ya, terutama juga bekerjasama dengan pemerintah daerah, aparat di bawah, baik itu TNI, Polri, Satpol PP, semua bergerak untuk memastikan agar protokol kesehatan dipatuhi secara disiplin oleh masyarakat, begitu Mas. Baik, Mas Doni, nanti kita akan sambung lagi termasuk juga bagaimana upaya ini untuk bisa membuat masyarakat disiplin. Nah, tapi kami akan bawa Anda sejenak untuk istirahat. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.